Pemirsa, saatnya sekarang kita mengetahui informasi terkini terkait warga negara Indonesia di luar negeri sehubungan dengan mewabahnya virus corona di dunia. Dan kali ini kita akan mengetahui bagaimana kondisi warga kita di Swiss. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad. Pak Mulyaman, apa kabar Pak? Kabar baik Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time. Pak, bagaimana perkembangan kondisi penanganan virus corona di Swiss saat ini Pak? Ya, Swiss salah satu negara yang sebetulnya cukup parah karena sampai hari kemarin jumlah penderita yang positif sudah melebihi angka 25.000 orang dan yang meninggal sudah mencapai lebih dari 900 orang. Jadi jumlah yang sebetulnya cukup besar buat negara seukuran Swiss yang penduduknya hanya 8 juta. Nah, kita sudah di lockdown sebulan terakhir ini dan kelihatannya walaupun angka-angka perkembangan kasus baru mengalami penurunan, kelihatannya pemerintah akan juga memperpanjang masa lockdown kita ini dan saat ini sedang dipelajari dengan seksama. Sebab di satu sisi ada penurunan, tapi di sisi lain negara-negara tetangga di sekitar Swiss seperti Jerman, Prancis, Italia juga masih mengalami hal yang serupa. Oleh karena itu kita semua selalu senantiasa di sini bersiap siaga, mengingatkan warga negara Indonesia yang ada di sini untuk tetap selalu berhati-hati. Pak Mulyaman, untuk warga negara Indonesia yang berada di Swiss sendiri, menurut data total ada berapa Pak hingga saat ini Pak? Ada 2.830-an warga Indonesia di Swiss, relatif cukup banyak sebetulnya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini belum ada yang terpapar, semua mereka di dalam keadaan sehat. Dan kita secara rutin melakukan monitoring kepada mereka, baik melalui media medsos kita, dan juga melalui video conference yang secara rutin kita lakukan secara reguler. Sehingga kita juga memberikan layanan 24 jam, semacam hotline bagi warga negara Indonesia yang memerlukan dukungan atau bantuan ataupun informasi yang diperlukan terutama terkait dengan perkembangan COVID dan situasi-situasi terkait lainnya. Ya, Pak Duta Besar, ini terkait dengan kondisi warga negara Indonesia yang ada di Swiss, bagaimana cara memantau kondisi mereka? Apakah mereka memang tersebar di beberapa kota atau hanya terkonsentrasi di kota-kota besar tertentu aja, Pak? Mereka tersebar di beberapa istilahnya provinsi kalau di kita, dan kita menjangkau mereka dengan komunikasi dengan melalui Skype ataupun video conference secara rutin, tapi juga kita membuka semacam grup WA grup bersama yang anytime kita bisa dihubungi karena tadi saya katakan 24 jam dalam 7 hari kita selalu siap siaga untuk mendengar ataupun menerima informasi dari saudara-saudara kita warga WNI yang ada di Swiss ini. Ya, Pak Mulyaman, terkait dengan corona yang melanda mewabah di seluruh dunia ini, bagaimana dari sektor ekonomi sendiri Pak? Apakah terkena dampaknya terhadap neraca perdagangan antara Indonesia dengan Swiss atau di sektor lain di bidang ekonomi Pak? Ya, kita sebetulnya mengalami surplus perdagangan kita dengan Swiss. Malah kemudian setiap tahun mengalami peningkatan. Tahun terakhir kita mengalami surplus 500 juta US dollar, sebelumnya 400 juta. Saya kira trennya sebetulnya sedang menuju peningkatan sebelum corona ini datang menghambat kegiatan perekonomian. Dan kita menduga bahwa ke depan akan sedikit terganggu karena pemerintah Swiss juga meramalkan akan terjadi penurunan aktivitas ekonomi di Swiss. Seperti kita ketahui, hampir 75% produk Swiss itu dijual ke Uni Eropa. Dan barang baku yang diolah di Swiss ini pada umumnya datang dari berbagai macam negara termasuk dari Indonesia. Dan kita tahu kondisi di Uni Eropa juga mengalami kesulitan, daya beli mengurang, sehingga dengan demikian tentu saja kita mengantisipasi terjadinya penurunan terhadap kegiatan perekonomian, terutama kegiatan ekspor yang datang dari kita. Oleh karena itu tentu saja kita mencari
alternatif, kemudian juga mencari peluang apa yang bisa kita lakukan, terutama untuk terus membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha kita untuk juga melakukan ekspansi kegiatan perdagangannya ke Swiss. Ya. Seperti kita ketahui, ya, silakan. Ya, tapi tidak ada masalah logistik bagi warga negara kita yang ada di Swiss ya Pak ya? Sampai hari ini kebutuhan esensial terbuka bagi masyarakat di Swiss, sehingga kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat tetap terjamin. Sampai hari ini saya belum mendengar keluhan dari warga yang misalnya memerlukan sesuatu kebutuhan pokoknya, dan alhamdulillah mudah-mudahan karena kondisi ini tetap dipertahankan, saya kira saya pasti akan dikabari kalau ada warga yang kemudian memerlukan sesuatu yang urgen misalnya. Baik, Excellencies, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Salam buat seluruh warga negara kita di Swiss dan tetap jaga kesehatan, Pak Mulyaman. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, pemirsa, demikian diskusi kami dengan Duta Besar Republik Indonesia di Swiss, Mulyaman Hadad.